PT Kalbe Farma bekerja sama dengan radio kesayangan Anda mempersembahkan sandiwara radio Saur Sepuh dalam kisah Darah Putra Sangga. Dalam kisah yang lalu dikisahkan, Samba terpental saat mengintip ke dalam gubuk melalui celah-celah bilik bersamaan dengan jebolnya gubuk tersebut. Gandar, utusan Raga Tantra, telah mengutarakan maksudnya untuk melamar Dewi Permoni Suci. Namun Gusut Raga belum bisa memutuskan sendiri sebab dia harus mendengar sendiri bagaimana sikap Dewi Permoni Suci. Gandar! Ya. Sudah 2 hari kita mencari, tapi tidak juga bertemu. Iya, Tuan. Aku sudah cukup letih. Kita kembali saja. Baik, Juragan. Ayo kembali. Besok malam kau tanyakan bagaimana keputusan lamaranku. Baik. Iya. Iya. Kita tinggalkan dulu Raga Tantra dan Gandar yang akan kembali pulang ke rumahnya. Sekarang kita lihat seseorang yang menderita karena kedua kakinya telah buntung, terseok-seok melintasi hutan dan lembah. Dia adalah si Dewa Maut yang telah dibuntungi kedua kakinya oleh Kinaga. Telah berhari-hari dia masih bertahan dengan keadaan tubuhnya yang demikian itu. Kakiku. Aduh. Seorang tua. Tolong aku, anak muda. Tenang. Kita ke goa. Minumlah dulu, Nak Gandar. Tidak usah terburu-buru. Tapi Pak, kami ingin segera mengetahui. Ya, baiklah kalau begitu. Seperti yang pernah saya katakan dulu, bahwa pada dasarnya saya bisa menerima lamaran Nak Raga Tantra. Juga ayahnya, Juragan Domas. Dan bagi saya, bukan saja sekedar menerima, tapi malah saya menganggap bahwa itu semua adalah suatu penghormatan. Penghargaan yang sangat besar bagi saya dan keluarga saya. Maksud Bapak ini bagaimana? Ya, mengingat bahwa saya ini adalah rakyat jelata. Apalagi karena saya dan anak saya adalah pendatang di daerah ini dan masih baru. Iya, betul-betul baru. Maka atas semua itu saya merasakan betapa saya bangga, bahagia karena masih ada orang bangsawan yang kaya raya mau mengulurkan tangannya kepada saya sekeluarga. Ya.
Dan saat saya bicarakan dengan anak saya, Dewi Permoni Suci, dia malah tidak percaya. Dia terkejut, nak. Ya, sama seperti aku ketika menerima kabar lamaran ini yang pertama kali. Tentu saja, Pak. Karena yang melamar adalah seorang putra juragan kaya raya. Tapi, nak, Ada apa, Pak? kita terbentur pada satu persoalan. Persoalan? Iya. Persoalan apa itu, Pak? Ya, agar jelasnya, saya harus menceritakan kehidupan saya di masa lalu. Dan mengapa sampai kami berdua ada di sini. Maka Pak Kusut menceritakan bagaimana asal mulanya dia sampai berada di Kadipaten Gunalaga ini dan tinggal bersama keluarga Raden Samba. Hanya anak saya lah yang masih mau memperhatikan saya. Ya. Dan sudah menjadi tekadnya, sudah menjadi sumpahnya bahwa dia belum mau menikah sebelum bisa membahagiakan dirinya sendiri dan ayahnya, nak. Kalau hanya persoalan itu, saya kira tidak ada kesulitan, Pak. Mengapa mesti pusing-pusing? Juragan Raga dan ayahnya akan memenuhi permintaan semua kebutuhan Bapak dan Suci apabila putri Bapak bersedia menjadi istrinya. Iya, tapi saya tidak dapat memaksanya, nak. Bapak terlalu khawatir. Bukan begitu, nak Gandari. Tapi saya rasanya merasa berdosa sekali apabila sampai menggagalkan semangatnya. Dan semangat itu bukanlah untuk siapa-siapa, nak, melainkan untuk saya sendiri, ayahnya. Sudah pula saya terangkan siapa dan bagaimana nanti hidup di masa mendatang. Namun, ya, segala macam bujukan dan lain-lainnya tiada artinya. Sia-sia, dia tetap tidak mau, nak. Apakah Bapak tidak ada cara lain lagi supaya putri Bapak dapat menerima perjodohan dan sekaligus perkawinan dengan juragan Raga Tantra? Sudah, nak. Bermacam cara saya lakukan. Lalu? Namun, ya, begitulah anak saya. Sukar sekali membelokkan hatinya. Saya yang merasa sebagai ayahnya tentu tahu betul bagaimana adat daripada anak saya itu. Jadi jelasnya Bapak menolak. Ya, bagaimana ya? Ya, baiklah. Saya permisi, Pak. Ya, tarik nafasmu pelan-pelan, pelan sekali. Tahan terus, ya, tahan. Sekarang lancarkan pukulan ke batu di hadapanmu. Ya. Hah? Kenapa kau jadi bingung begitu? Kau tidak yakin? Coba kau ulangi sekali lagi.
agar kau merasa yakin. Baik, Guru. Kau yakin sekarang? Iya. Iya, Guru. Saya yakin. Tapi ilmu pukulan tanpa wujud itu tidak akan dapat digunakan seandainya kita tidak ada waktu untuk mempersiapkan sebelumnya. Misalnya, menarik nafas dalam-dalam, menahan nafas dan melontarkan. Iya, Guru. Nah, Samba, ilmuku dalam waktu singkat telah kau miliki. Di samping ilmumu, ditambah lagi dengan ilmuku, maka kau akan semakin kuat dan perkasa. Sekian lama kau merawatku, maka sepantasnya lah aku memberikan semua ilmuku. Nah, Samba, bersiaplah. Kau akan menerima ilmu merasuk raga dariku. Tapi Guru, itu sangat berbahaya sekali. Samba, murid yang baik adalah murid yang berbakti kepada gurunya. Tapi Guru... Bersiaplah. Iya. Seperti orang yang tengah kesetanan, Samba mengamuk. Samba tidak kuat menahan sakit. Tubuhnya seperti ditusuk-tusuk benda tajam. Maka tanpa disadari, tubuhnya melesat, menghancurkan apa saja sebagai sasarannya. Namun, apa yang terjadi dengan Dewa Maut? Guru. Samba. Guru, ada apa dengan Guru? Samba. Memang ilmu itu akan membunuh pemiliknya. Guru. Apabila dipindahkan. Tapi mengapa Guru? Aku sudah tak berguna lagi. Guru. Guru. Maafkan aku yang telah menggodamu. Saya tidak apa-apa, Guru. Istrimu Samba. Kinaga. Istriku Kinaga. Aku Dewa Maut. Ternyata aku telah berguru pada orang yang seharusnya kumusuhi. Gandar, coba kau tanyakan sekali lagi dengan Pak Gusut. Ya. Apa betul Pak Gusut? Ya, siapa tahu kalau kemarin mungkin putri Bapak salah mengucapkannya. Iya, bagaimana Pak Gusut? Tidak, Naraga. Malah sepulangnya Nak Gandar, Bapak sempat menanyakan lagi, apakah tidak bisa dirubah. Tapi tetap saja Suci tidak mau, Nak. Pak Gusut, sebagai orang tua, apakah Bapak tidak merasa bahwa itu merupakan suatu keingkaran, Pak? Menyatakan bagaimana dia berani membangkang kehendak orang tua. Iya. Bagaimana ini, Pak Ne? Meskipun aku orang tuanya, namun saya ini juga tidak bisa memaksanya sampai batas-batas kehendaknya yang menurut akal sehat semua orang adalah baik. Dan lagi, Nak Ragaya. Iya, bagaimana? Penolakan yang diajukannya bukanlah merupakan keingkaran atau pembangkangan terhadap orang tua. Aduh,
Saya kira hampir semua orang berhak mengemukakan haknya. Nak. Ya. Diam kau Gandar, tolol kau ah. Loh. Nak Raga, jangan marah-marah di sini. Saya mengerti. Nak Raga tentu tersinggung dan marah kepada saya karena persoalan ini. Nak Raga, sudah saya katakan sejak dari saat-saat pertama Nak Raga mengirim Nak Gandar kemari, bahwa saya pada dasarnya itu setuju. Tapi coba sadari bahwa yang akan menempuh hidup untuk nantinya, maksud saya, yang dijodohkan bukanlah saya, Nak Gandar, atau siapa saja, melainkan anak saya, putri saya, Dewi Permoni Suci, yang ternyata dia telah menolak lamaran Nak Raga. Ya. Memang. Tapi perlu juga Pak Gusut ketahui bahwa dunia ini masih seperti dulu-dulu juga, Pak. Belum terbalik. Lalu apa maksudmu? Bapak kan sebagai orang tuanya, masa mau menyerah begitu saja dengan pilihan hatinya? Nak Gandar, yang mengatakan bahwa putri saya sudah mempunyai pilihan hati itu siapa? Bukan itu, Nak Gandar. Tapi anak saya sedang merintis, ingin membahagiakan saya dan dirinya sendiri dengan hasil keringatnya sendiri pula. Pak Gusut, kalau hanya soal itu, sungguh sangat sepele, Pak. Iya, saya sanggup bersedia membahagiakan Bapak dan anak Bapak. Sungguh, Pak. Paham. Dan lagi, Pak, Bapak masih bisa mengendalikannya, bukan? Masa Iya. kan kita orang tuanya mesti mengikuti kemauannya? Justru anak-anaklah yang harus mengikuti kemauan kita, Pak. Kalau begitu maaf. Maaf melulu Bapak nih, bagaimana Pak? Sebentar, Nak. Ternyata pikiran kita jauh berbeda. Dan sampai kapanpun, saya tidak merasa bahwa dunia ini sudah terbalik. Apa Pak? Saya hanya memberikan hak atas masa depannya sendiri. Suci, memangnya Suci anu ya? Anu apa Kang Merif? Aduh, Kang, lagi Ada apa Kang Merif? tidak apa-apa, senang saja gitu. Ini seumur-umur gitu baru sekali ini saya dipanggil sama perempuan Kang Merit. Oh, Suci kan lebih muda. Kang. Jadi Suci harus memanggil Kakang. Oh. Masa mau panggil namanya saja? Kan tidak sopan kan? Iya, memangnya kenapa dengan itu tuh? Siapa? Siapa? Tantra Raga, siapa namanya? Raga Tantra? Si Raga Tantra itu. Tidak ada apa-apa kok kan? Alah, kok dilamar tidak mau, kenapa sih? Kenapa? Masih belum mau. Oh, belum ya. Tapi nanti lama-lama mau juga kan Mau ya. apa Kang? Ya mau dilamar sama Kang Merit. Ih, Kang Merif mati. Lamaranku ditolak. Anakku yang begini kau tolak? Hah? Kusut Raga. Manusia tak tahu diuntung, tidak tahu diri. Hei, Raga. Iya Pak. Kau cari saja gadis lain yang lebih cantik juga banyak di sini. Kau bisa mendapatkan anaknya orang terpandang sekalipun di Gunalaga ini. Tapi Pak, Raga, kita sudah dibuat malu. Dan jangan sampai kita mendapat malu untuk kesekian kalinya. Suci. Suci. Hei, 20 gadis yang lebih cantik dari dia dapat saja kau ambil sekaligus sebagai istrimu. Tidak Pak. Di samping aku sangat mencintainya, aku akan balas sakit hati ini Pak. Sekarang juga.
Setelah berkata begitu, Raga Tantra pergi dan segera hilang ditelan kegelapan malam. Juragan Domas ayahnya masih tercenung tak percaya akan berita ditolaknya lamaran anaknya. Berhari-hari Samba merawat orang yang buntung kakinya itu. Dan setelah agak sembuh, Samba menerima ajaran ilmu bela diri yang ampuh. Dan sebagai rasa terima kasih yang sangat, maka Samba harus menerima ilmu merasuk raga. Ilmu ini amat berbahaya bagi pemiliknya, sebab begitu ilmu tersalurkan, sang pemilik mendadak mati. Dan sebelum ajal, dengan suara tersendat, orang tersebut menyebut-nyebut Kinaga, dan dia mengaku bernama Dewa Maut, yaitu seorang tokoh yang pernah melabrak Samba di kediamannya. Nah, pendengar yang budiman, apakah yang akan dilakukan Raga Tantra terhadap Dewi Permoni Suci? Juga bagaimanakah sepak terjang Samba berikutnya? Untuk melanjutkan kisah kita, marilah kita ikuti kelanjutan cerita ini yang dipersembahkan oleh Intro Stop, obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap.